ban. First ban. Yang dimana ini udah benar-benar menandakan bahwa kemungkinan besar hero-hero assassin yang bisa invade jungle, yang bisa memainkan rotasi cepat, ini bakal dibuang oleh Todak. Sementara itu kalau misalkan kita melihat dari EVOS Legends, mereka lebih mempertimbangkan melakukan ban terhadap Kadita. Mungkin untuk mendinai juga ketika Brans nanti tiba-tiba bakal diberikan elemen of surprise atau elemen kejutan ketika dalam teamfight besar. Biasanya kalau Link udah di ban, matchnya tuh di ujung bakal di ban Fanny ya. Jadi kalau Fanny nggak dilepas mungkin agak bahaya. Tapi dari segi Todak, mereka juga udah ban Yves. Dan ini bisa lawannya juga seorang Valentina ya. Jadi ada banyak pick yang kita udah ngomong dari kemarin tuh kalau udah di ban satu pasti ada sisi lainnya gitu. Oke, hukum Saints, aksi reaksi. Ya kan? Aksi reaksi. Ketika ada satu buah band yang muncul nanti akan ada kesinambungan dengan band lain yang tentunya nanti akan connecting. Tapi untuk sekarang dengan Kadita di band ini juga mungkin sedikit membuang bagaimana kehadiran dari Martizi yang nantinya akan mengganggu di arah mid lane. Valentina pun sudah dibuang sehingga mungkin hero dari Hijume ini akan menuju ke arah Faramis kah? Karena seperti kita tahu Hijume sangat suka play dengan Faramis sentris. Itu poin yang bagus banget sih, Be. Karena baru kepikiran ya, kedua tim ini suka team fight. Apalagi Todak yang suka tabrak-tabrak. Jadi yang mau nabrak dan mau ditabrak pun kalau sebenarnya punya Faramis itu untung banget. Dan ditambah lagi di band juga udah ada Valentina, jadi nggak bisa di copy juga ya counternya. Iya, dan mau tidak mau ya kalau kita melihat dari hero komposisi yang tersisa, bagi teman-teman dari Todak yang paling oke untuk melawan nantinya kehadiran dari Faramis ya jelas Farsha. Karena apa? Karena Yves-nya udah dibuang, Valentina-nya dibuang, Kaditanya pun sekalipun ini udah tidak akan bisa ada di lane of the. Sementara di mid lane kita belum ada opsi lain yang terlalu mencolok ya selain Faramis yang udah kita ngomongin. Tapi dari sisi Todak mereka udah ban 2 assassin. Biasa ada yang ban Link lawannya Fanny, tapi sekarang mereka ban dua-duanya. Joy sebenarnya kalau ngomongin assassin ya, kalau Todak tuh takut assassin, Joy juga masih pilihan yang bagus banget. Dan kita tahu biasanya Tas bisa main, tapi sekarang karena ini nih ya, apakah pick Joy itu bakal keluar nanti? Oke, pick Joy bahkan menurut aku di sini harusnya di-deny dulu. Karena masih banyak banget hero-hero yang bisa meng-cancel Joy itu sendiri. Kaja masih terbuka, Franco juga masih ada. Masih terlalu banyak efek suppress yang bisa dimainkan di dalam in-game. Sehingga dengan banyaknya hero yang di-ban kali ini, termasuk Uranus, ini kayak membuang hero XP lane satu-satunya bahkan untuk sampai saat ini. Karena kita melihat banyaknya opsi dari XP lane yang sekarang ya kan, semenjak Pakito di buff, lalu Uranus di buff, Esmeralda juga yang mungkin kembali lagi setelah adanya basic command emblem dan juga support emblem salah satu opsinya. Yang nambahin movement speed sama nambahin self healing ya, Efek healing yeah. Tapi ternyata jadi Fredrin jadi first pick untuk Todak, bisa di flex ke EXP ke jungle, tapi kayaknya rata-rata sekarang masuknya ke jungle. Dan buat EVOS yang masuk ke kepala tuh Pakito ya, dari kemarin kayaknya lagi strong banget, fleksibel juga tergantung mau gimana. Dan hero-nya emblem fluffy bisa banget ya kan? Hero fluffy juga, tapi dari kemarin entah kenapa kalau game EVOS Pakito malah jarang keluar. Apakah ini mungkin saat yang tepat untuk mengeluarkan Pakito karena kebetulan Cloud-nya udah muncul, sehingga pola permainan dari samping baik gold lane atau bahkan XP lane itu dia. Jadi kita udah melihat EVOS Legends membawakan 2 hero pendorong lane. Jadi mereka udah nggak perlu worry lagi ketika bermain dengan 4-1 atau bahkan nanti mereka akan bermain dalam posisi 1-3-1 karena laningnya udah ada yang pegangin nih. Masing-masing dari Pakito dan Cloud sama-sama cepat banget untuk urusan clear wave minion. Nah buat Todak kalau mereka mau main agresif di early game, kalau mereka taruh Fredrin di jungle, bagus juga mereka cari roamer ataupun mid lane yang lebih solid, yang lebih kuat. Karena kalau mereka nggak ada wave priority di mid lane juga, ini Fredrinnya mau geng nggak bakal bisa juga loh. Ujung-ujungnya biarpun dia strong di jungle, biarpun clearnya bagus, dia bakal bisa di-deny, di-invade, dan bisa di-shutdown di early game sama EVOS. Ya butuh damage yang benar-benar strong banget di early game sampai dengan ke arah late game lebih tepatnya. Menurutku dengan di bandnya Kadita, Valentina, dan bahkan ada Yves di sini, aku kira tadi bakal menuju ke arah Farsha. Dengan adanya Leslie, Farsha, dan Fredrin, tidak bohong kalau misalkan lini depan dan lini belakang dari teman-teman Todak itu bakal lebih kuat sebenarnya. Tapi Mereka lebih milih team fight sepertinya. ternyata Faramis ya. Sekarang Faramis dan Leslie. Kalau di atas kertas ya, biasa kalau ada cloud outer team fight begitu, kita mau hero yang DPS tinggi, hero yang AoE-nya bagus. Tapi sekarang dengan Leslie, ya mungkin Leslie-nya bisa diselamatkan, tapi apakah cukup damage dari Leslie buat kayak memaksimalkan cloud outer-nya?
Kayaknya kalau ngomongin soal damage yang cukup, menurutku cukup karena apa? Kebetulan Leslie ketemunya sama Cloud di laning phase. Sehingga kemungkinan besar ini Leslie-nya berusaha semaksimal mungkin agar dia setidaknya memenangkan gold lane-nya terlebih dahulu. Jadi match up-nya bener-bener nanti sisanya entah di mid lane atau bahkan di XP lane-nya. Tapi kalau berbicara soal Faramis, Cloud Altar, sekarang itu kan kita udah tahu revamp atau bahkan nerf-nya Faramis itu banyak banget. Dari yang areanya sekarang hanya terbatas dilimitasi di lingkaran Cloud Altar-nya saja, sehingga hero-hero yang keluar dari lingkaran Cloud Altar itu udah pasti hilang efek dari Cloud Altar itu sendiri. Dan Leslie kebetulan hero yang benar-benar standstill. Jadi walaupun nanti akan ada Blazing Duet atau bahkan ada Pakito yang menyerang, ketika dia berada dalam lingkaran Cloud Altar, dia safe, dia selamat. PR-nya di sini dari EVOS Legends adalah bagaimana mengeluarkan Leslie dari lingkaran tersebut. Dan kayaknya dari Toto juga mereka udah tahu ya, Leslie-nya ini harus jaga gimana. Jadi mereka juga akan ban Joy. Dan ini berarti apakah mungkin mereka nggak mau Romer yang bakal agresif ya? Kayaknya mereka mungkin bakal all in ke defense. Karena seperti Profesor KB bilang, kalau mereka sebenarnya mau ngedinai Joy, ada Franco, ada Kaju dari ban ya. Tapi masih ada Franco dan mereka tuh udah nge-ban Joy-nya aja. Karena mungkin mereka prediksi EVOS mungkin nge-ban Franco-nya ya. Ya, atau bahkan jangan-jangan Franco-nya malah mau diambil sama EVOS Legends itu sendiri. Dan karena untuk sekarang slot roamer masih terbuka dengan sangat lebar. Hanya saja pertanyaanku adalah kalau ini akan menuju ke arah Franco roamer, apakah mereka kekurangan sisi nantinya dengan last pick yang masih tanda tanya? Oh, dengan Franco ya. Kayaknya terlalu banyak single target, tapi kalau mereka mainnya mungkin pick off, mainnya macro gameplay ya. Pakai wings by wings atau dash-nya Pakito buat sering-sering split push gitu. Mungkin bisa, tapi nyatanya mereka ambil Lolita ya buat nge-counter Leslie-nya sedikit dan juga ngasih crowd control yang Arya seperti Profesor KB bilang baru. Karena kebetulan hero-hero yang seperti Faramis, Leslie ini bakal berkumpul di satu titik dan Lolita akan mempermudah hal tersebut agar nanti EVOS Legends tinggal eksekusi aja. Nah, pertanyaanku satu berarti, apakah nanti Pakitonya ini akan ditaruh di arah jungle? Karena kebetulan kalau lagi dan lagi Arashi udah sempat mention, ini kan hero ngumpul rata-rata. Butuh satu lagi nggak sih efek sisi? Sehingga nanti follow up dari Dreams dengan Lolita itu bakal cukup gitu loh damage-nya. Atau bahkan mungkin hero seperti Terry sangat dibutuhkan di sini dengan tujuan nanti bisa nge-follow up dua inisiasi sekaligus. Ada Numen 16, ada juga Penalty Zone. Wah, itu mungkin banget sih. Tapi sekarang buat Todak mereka ambil Grok yang bisa buka map yang lebih aman dikit dan mereka ambil Florinnya juga ya buat pastiin ini meta masuk kayak meta yang kita lihat di MPL ID yang di bawah Bigetron, meta yang banyak regen, banyak healing, banyak safety. Itu dia sih, untungnya bukan Alice ya. Iya, kalau ada Alice ekstra lagi nih. Iya, jadi Fredrinnya bisa di flex dan bahkan sekarang kayaknya menurutku Fredrinnya bakal fokus ke arah area jungle. Dan itu dia ternyata sisi powernya lebih dimanfaatkan oleh mini sisi yaitu adalah Martis. Berarti di sini Martisnya akan menuju ke arah jungle dan kita akan lihat bagaimana Fluffy perform melawan Formis di arah XP lane. Kebetulan lawannya Grok jadi agak sedikit berat sepertinya. Wah, Grok dari kemarin juga serem banget sih ya. Dengan emblem baru juga kita lihat kadang-kadang Quantum Charge, kadang-kadang Little Ignition. Dia kayaknya mainnya mau lebih agresif. Dan dengan Power of Nature sebenarnya wave clean-nya juga gak kalah bagus ya dibanding Pakito. Jadi ini lane-nya bakal kompetitif banget sih. Dan yang paling penting satu hal, Farsia-nya gak boleh benar-benar keganggu sama Grok. Itu dia. Ban and pick yang sudah dilakukan oleh kedua tim dan pastinya mereka sudah siap untuk berlaga kali ini. Dan kita juga bisa melihat dari sini kedua caster sudah siap untuk memimpin jalannya pertandingan. Langsung saja kalau begitu saya lemparkan ke Joji dan juga Tenten. Silakan. Terima kasih. Langsung kita tangkap ya Mas Gera Rashid dan juga Profesor KB. Salah server ini jadinya, Joji sama Tenten jadinya kan. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk match pertama kita dengan game pertama. Yang dimana ini akan menjadi salah satu gameplay juga ya untuk Nea. Tentunya daripada kalau untuk dilihat dari hari kemarin, Susujin yang bermain, sekarang Nea yang bermain. Iya, dan ini dia caster prediction. Wow, kita cukup sepakat akan menjadi 2-0 untuk EVOS Icon nih ya. Yes, betul. Dan kita akan melihat nantinya akan seperti apa permainannya. Karena kalau boleh jujur dari EVOS Icon sekarang lagi butuh banget poin nih. Butuh banget poin, ditambah lagi dengan syarat yang di atas-atasnya juga mengalami kekalahan untuk bisa setidaknya memperebutkan tiket playoffs-nya. Tapi ini dia. EVOS Legends bukan EVOS Legends, sorry. Yes. Sorry. Kan kebalik kan. Karena aku ingetnya Neo di MDL kemarin. Iya, jadi itu EVOS Legends yang memang masih butuh banget dari segi poin. Tapi dengan debutnya Nea Norokunin nih ya, sekarang harusnya menjadi warna baru lagi. Menjadi
pocket strats kah Yap. untuk EVOS Legends itu sendiri? Mungkin saja, tapi balik lagi ya untuk dari EVOS Legends untuk di game kali ini menggunakan fighter jungler berupa Martis. Sementara kalau kita ngelihat ke arah Fluffy dengan menggunakan Pakito mungkin akan bersentral ke arah damage, tapi jangan lupa untuk tiketnya sebentar lagi juga udah pengen habis, sisa tinggal yang legend saja 30. 30, tapi Hijume kali ini HP-nya sisa 30, harus mundur terlebih dahulu dengan adanya double healer nih Yap. ya. Bukan healer doang sih sebenarnya dari Faramis ini. Yes, Jadi punya altar. betul. Dia bisa membuat nantinya untuk prolong team fight dia bakal lebih kuat lagi. Untuk saat ini tapi EVOS Legends berhasil untuk sedikit aja ada keunggulan yang bisa dimiliki dan efek stun masuk ke arah seorang Ayumi yang kita tahu di sini Ayumi nggak punya escape ability juga kecuali flicker yang dibawa, sehingga ya itu akan menjadi bulan-bulanan harusnya. Ya, bahkan kalau kita ngelihat dari segi emblemnya pun untuk Marksman sebenarnya ini head to headnya masih menggunakan Tenacity di talent keduanya, untuk di talent pertama Rapture dan juga Ability. Tapi untuk di arah mid lane Malik sudah mulai diganggu perlahan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Pressure rate sakit banget ya, tapi di sini Nea masih bisa mundur. Flavis dengan Pakitonya udah mulai masuk pula sedikit demi sedikit. Mereka hanya menghindari aja nih dari team fight yang udah mulai terjadi karena mengingat turtle yang pertama juga saat lagi akan muncul. Yes, dan kita ngomongin turtle ya, otomatis kan bakalan ada setup kan. Dengan Dreams menggunakan Lolita, ditambah lagi dengan Formation yang menggunakan Grok, menurutku ini bakalan jadi setup banget sih dari kedua belah tim. Jadi kuncinya di 16 dan juga di wall charge-nya. Tapi kalau kita ngeliat untuk teman-teman Todak, mereka sudah mulai berkumpul. Tapi Formation, lihat itu dia Lolitanya sudah mengeluarkan 16 tersebut. 16 tapi ternyata belum kena ke arah siapa-siapa. Wall charge-nya pun ya belum kena ke arah siapapun. Dan kali ini setup 4 player dari Todak udah langsung saja mencoba untuk masuk, dan Nerno Rokunin dengan retribution yang on point berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama, tapi Fluffy masih ingin lebih lagi. First blood tercipta dan menjadi keuntungan yang besar karena Nea pun mendapatkan poin eliminasinya, sehingga EVOS Legends berhasil untuk bisa mendapatkan 1.600 gold lead di menit yang kedua. Ini yang aku suka dari EVOS Legends. Gameplaynya bisa dibilang rapid area of effect team fight power. Sekalinya dapetin turtle, ditambah lagi dengan 2 poin kill, otomatis mereka langsung melakukan invasif terhadap jungle area ataupun purple buff dari Todak yang membuat harusnya ini mulai ada sedikit gap level antara Malik dan juga Nea no Rokunin. Oke, di kali ini dari Ashi berhasil untuk ditumbangkan pula dengan feeder ice strike-nya. Tapi yang bikin aku terhighlight adalah di area god lane-nya. Yang kita tahu Leslie ini kan digadang-gadang sebagai natural counter Cloud di lane phase ya kan. Tapi dengan ada bala bantuan tadi dari Dreams yang akhirnya membuat dari Brads ini unggul ini di atas dari Ayumi. Iya, dan kalau kita ngomongin Ayumi ya, bahkan emblemnya pun ternyata yang diambil adalah ke Quantum Charge. Jadi untuk dari segi damage sebenarnya masih bisa dipasang dengan Little Ignition, tapi balik lagi nyari escape mechanism, tapi balik lagi dan lagi invasive manuver untuk di arah bottom lane dari EVOS Legends. Bahkan lihat bagaimana Nea-nya pun tetap melakukan zoning out, dan 2 player sudah mulai tertangkap dengan Ashura Aura. Yap, di flicker mundur ke belakang, kembali lagi ada dominasi dengan ada feeder ice strike dan juga dengan blast, tapi Cloud Altar mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Todak. Satu itu terakhir lagi dan Nea masih bisa bertahan dengan body block yang dilakukan oleh Dreams, dan membuat dari Todak masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan player-player dari EVOS Legends. Dan Fluffy dia langsung nge-cut juga tadi di depan base turret di arah top lane. Iya, ini dari Fluffy nge-cut ditambah lagi Dreams juga power ataupun rom impian kasarnya untuk teman-teman dari EVOS Legends sekarang. Lakukan covering terus-menerus dengan sangat baik, dan bahkan lihat bagaimana Fluffy pun men-trigger beberapa skill source yang sekiranya penting untuk di arah XP lane, khususnya dengan Formation yang melakukan wild charge tapi tidak menghasilkan poin kill. Itu yang kan seenggaknya menandakan ataupun menginformasikan Fluffy bahwa udah nih, keagresifannya bakalan ditone down. Ya, dan mereka tahu betul ya damage terbesar nantinya akan disumbangkan oleh Ayumi. Makanya dari tadi Ayuminya ditekan terus-menerus, walaupun emang Ayumi nggak tumbang ya. Tapi dia pasti susah banget untuk bisa dapetin leveling, apalagi ratingan di shield turretnya udah mulai kekikis juga di tangan dari Brans. Dijagain juga kan sama Hijume. Jadi kalaupun emang dia maju ya udah langsung Feather Strike, tekan lagi ke belakang, jangan kasih minion wave kalau bisa. Dan ditambah dengan adanya 2 turtle yang sudah dikumpulkan oleh EVOS Legends sekarang, early power mereka ini benar-benar kuat banget. Dan bahkan lihat bagaimana Dreams juga sudah memotong yang ada di belakang sana. Yap, di follow up lagi dengan Federasi dari belakang, 4 player di Todak, tapi flicker ke arah depan, dan Blastnya kena. Cloud Altar mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan itu dengan yang belum pula, sehingga hanya bertukar resource skill aja tanpa ada yang bisa ditumbangkan. Tapi bisa dilihat, outer bottom turret ya udah mulai dicicil. Formation menabrakkan diri dengan Watcher, tapi Blazing Duet from Brand mencoba untuk memberikan damage, tapi
terlalu sustain dan damage dari Brans masih belum cukup untuk bisa menumbangkan player-player dari Todak. Iya, ini item power spike-nya masih belum kelihatan, tapi sedang menuju ke arah sana, apalagi dengan formasi yang sudah mulai terhimpit di depan sana. Di belakang pun ditutup dengan ada Fluffy, bahkan dipaksa oleh Dreams juga. Nea sudah mulai masuk, tapi apakah bisa selamat dengan satu bar HP tersisa? Ternyata Nea masih bisa mendapatkan poin kill, tetapi ditukarkan dengan adanya Ayumi yang melakukan kill point terhadap dirinya juga. Baik lagi dengan Fluffy, dengan jabnya, 2 kali jab. Burst damage yang besar membuat Ayumi pun tumbang. Ini sangat-sangat untung untuk siapa? Brans. Oke, Dreams berhasil untuk ditumbangkan. Yes. Tapi pertukaran menjadi cukup mahal ya. Kembali EVOS Legends berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih pula. Tadi satu gerakan dari Fluffy ya, yang dia coba untuk nge-backstep dari arah belakang. Walaupun emang teman-teman dari Todak ini sustain semua, jadi nggak bisa yang langsung di instant burst kill gitu ya, dengan adanya item-item yang di menit ke-6 bisa kita lihat juga masih belum cukup. Iya, bahkan kalau untuk dari segi itemnya aja ini aku respect banget sama Nea. Langsung ngambil ke arah Twilight Armor untuk meminimalisir burst power dari Ayumi juga. Begitupun juga dengan Malik sebenarnya. Tapi di lain sisi, kita lihat ke arah Fredrin dari Malik, ini ngambilnya bener-bener item mentahnya dulu. Still Place dan juga Silence Rope. Yap, tapi Hijume nampaknya harus menerima damage yang cukup besar dengan adanya sebuah watch charge juga. Tapi Brans kali ini sudah mulai masuk dan di miss aja kalkulasinya dengan ada Cloud Altar, sehingga kali ini walaupun Ashi yang berhasil ditumbangkan, tapi Formace satu hit terakhir lagi masih bisa bertahan, tapi Ayumi sekarang sudah membawa bantuan untuk Todak sehingga Brans pun berhasil untuk di-take pertama kalinya. Satu ball tema snipe, gak bisa lagi untuk dihindari sehingga Dreams harus menyusul kepulangan dari Brans ke arah base terlebih dahulu. Oke, 2 player ditukarkan dengan Turtle. Menurutku ini pertukarannya masih cukup oke sih, tapi lihat bagaimana Fluffy mencoba untuk sekuat tenaga memberikan pertukaran lagi dengan 1 bar HP tersisa. Fluffy mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tertangkap dengan taunt dari Fredrin, tapi masih punya shield. Cukup lama untuk menumbangkan ke arah Fluffy, tapi setidaknya ada pertukaran lagi yang bisa dihasilkan oleh Todak. Yap, tapi ada perfect turtle berarti untuk Betul. Nea ya. Ini membuat goldnya masih belum tersalip walaupun outer turret ya atau plane berhasil untuk dihancurkan. EVOS Legends mereka tadi dari awal udah benar-benar clean banget, rapi banget. Tapi di saat ada overextend tadi di bawah, Ya. ini berkelanjutan sampai sekarang Todak udah bisa mendapatkan berbagai macam objektivitas ya. Bahkan kalau kita lihat dari segi gold lead-nya aja, Ayumi pun masih bisa mengimbangi dengan adanya Nea di angka 5.200 gold. Mungkin kalau misalkan goldnya udah menyampai ke angka 8.000, itu udah mulai jadi warning sign juga untuk EVOS Legends melakukan fast end game. Karena kalau misalkan sampai terscaling sampai ke arah late game, problemnya adalah yang bisa nahan itu cuma Dream saja dengan shieldnya. Hijume bisa aja 1 kali tembak, setengah darah hilang. Yap. Mortal Coil masih bisa dengan adanya damage reduction yang dimiliki, tapi ya balik lagi Fluffy Brans yang paling kasihan sih nanti kalau udah lawan Leslie di arah late game. Iya, apalagi nantinya dari Todak bakal kuat banget. Dia punya altar, dia punya Bloom yang nanti makin deres lagi. Tapi altar turret Pyramid memang sudah dihancurkan ya. Ini menjadi sebuah keuntungan di mana vision nantinya dari EVOS Legends akan lebih luas lagi. Endless Battle sudah dikantongi oleh Ayumi. Dan paling bete sebenarnya dari Florin adalah nggak cuma dari segi heal-nya saja. Tapi kalau misalkan dari do-nya ataupun pasifnya itu udah full di angka 1000 stack, itu bakalan ada efek anti regen. Ya. Yang ngebuat ya udah Fredrinnya bisa full potential, ditambah lagi dengan Marzi juga bisa full potential juga, yang ngebuat itu bakalan jadi prolong team fight. Ada stun-stunnya juga loh, Ada yang stun-stunnya itu yang juga. kecil tapi ternyata berimpact ya. Tapi Formace Yes. ini udah sakit banget, pastinya dia punya Blade of Despair sebagai item attack tambahannya. Dari tadi Formace juga berhasil untuk bisa menciptakan momen demi momennya ya. Watch charge yang berkali-kali dapetin target yang on point. Dan untuk kali ini dari Todak yang memang cukup tertinggal, Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Melihat dengan adanya 3 altar turret yang hancur dari Todak, mereka harus fokus dulu nih untuk bisa menjaga posisinya. Sedangkan Lordnya udah mulai di setup oleh EVOS Legends. Iya, dan bahkan kalau misalkan kita perhatiin ya, ini Fluffy main ngambil lane jauh mulu sih dari tadi. Bener-bener ngambil ke arah split pushnya karena dia pun pede gitu loh. Kalaupun ada 1v1 situation, dia bakalan kuat untuk setidaknya survive. Kalaupun nggak ngambil ke arah point kill-nya. Dan mungkin dia bakalan join di saat ada kontes-kontes seperti ini. Lihat bagaimana pergerakannya juga sudah mulai masuk ke arah mid lane. Sepertinya akan membantu ke arah backside dari EVOS Legends. Karena Todak di sini dengan meta UBA ya bisa dibilang ya, dia harus banget main rapat dan satu-satunya mungkin yang bisa didelegasikan untuk lakuin lane jauh yaitu adalah Formace. Yes. Tapi Formace dibutuhkan pula untuk inisiasinya dengan crowd control yang dimiliki. Jadinya tadi lane atasnya benar-benar terbengkalai banget. Betul. Sehingga Fluffy bisa dapetin inner turret secara gratis bahkan. Karena ya balik lagi, kalaupun emang udah nggak ada grok, pasti bakalan bingung sih untuk sisi stopping powernya itu bakalan dari mana.
Udah gitu ketemunya Martis gitu loh, yang punya sisi immunity juga gitu. Jadi agak susah untuk bisa mengatur teman-teman dari EVOS Legends untuk team fight yang bisa menguntungkan bagi tim Todak. Tapi itu yang sangat-sangat shining banget sebenarnya dari EVOS Legends. Bagaimana mereka bisa memanage untuk memiliki team fight yang rapat tapi singkat, diikuti dengan minim resiko dari tadi. Walaupun sebenarnya kalau menurutku resikonya ada, cuma resikonya itu kalau misalkan overextend masuk ke dalam turret seperti yang ada di bottom lane tadi, Ya. yang di mention juga sama Aul, itu mungkin akan sangat-sangat berbahaya. Tapi langsung saja kita kembali ke gamenya. Yap, gamenya masih berlanjut di mana Lord yang pertama berhasil didapatkan secara free pula karena balik lagi Todak mereka harus melakukan defensif dan mereka juga lumayan terdistract dengan adanya outer turret yang hancur, inner turret di arah atas yang tadi bisa didapatkan oleh Fluffy sehingga Lord yang pertama bakal diberikan aja oleh Todak dan nampaknya di area orange udah mulai terjadi keramaian. Formase dengan hanya beberapa basic stack saja, setengah darahnya sudah menghilang. Power dari Ban sepertinya sudah mulai cukup dari segi itemnya, tapi lihat bagaimana Nea sudah mulai memotong juga lewat belakang sana. Bahkan Fluffy pun memotong untuk mid lane wave yang dimiliki oleh tim Todak. Yap, itu bagus banget sih. Gimana Neanya ngasih space ya untuk Yeah. bisa berani menghancurkan turretnya. Fluffy yang langsung nge-cut wave minionnya. Sehingga kali ini Lord yang masih ditahan di arah top lane, ini bakal langsung masuk nantinya ke arah base turret dari Todak. Inner turretnya sekarang sudah rontok dan bakal di-manage aja karena lane di atas ini banyak banget dan oke, masih ada pasif dari turret ya. Di menit yang ke-11 bisa di-clear dengan cukup cepat juga dan sekarang fokusnya akan menuju ke arah base turret di arah top lane. Top lane pun sudah mulai disisir perlahan demi perlahan, tapi Fatal Extract ternyata dibuka terlebih dahulu. Formase maju ke depan sana, membentengkan beberapa damage, tapi ternyata untuk dari segi turretnya sepertinya masih bisa dihancurkan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Yap, inisiasi tadi yang dilakukan oleh Dreams ya dengan adanya Luminous Blast, tapi memang nggak pengen di follow up. Yes. Itu hanya membuat dari Todak merelakan saja nih base turret di arah top lane ya. Tapi untuk kali ini, dua yang tersisa. Mereka masih berfokus untuk defensif terlebih dahulu dan EVOS Legends. Mereka bakal coba untuk sabar. Mereka bakal coba untuk nemuin dulu nih momentumnya nanti untuk bisa melakukan adanya objektif lagi terhadap turret kah atau kan nantinya akan menunggu Lord yang kedua. Kalau aku ngelihat dari EVOS Legends, power paling besarnya untuk sekarang ya itu ada di Pakito dan juga dari Cloud-nya Brands. Bahkan sepatu pun tuh nggak dijadiin gitu loh, cuman baru sepatu aja dan dijual bahkan diganti dengan ke arah knife. Apakah akan membuat full ke arah attack speed? Tapi sisanya untuk itemnya ini full ke arah ofensif dengan Malefic Roar, Demon Hunter Sword, Crimson Sight, dan ditambah lagi dengan Husk Claw untuk menambahkan durability-nya. Mengingat bahwa Brands membawa Quantum Charge. Ini beda 3 item loh ya. Yes. Sama Ayumi. Walaupun sebenarnya KDA-nya Ayumi juga bagus loh dengan 3-1-2. Iya. Tapi dengan adanya 3.400 gold lead yang dimiliki oleh Brands ini udah kelihatan banget segi gapnya. Sehingga ya tadi harusnya match up antara Leslie dan Cloud yang harusnya dimenangkan oleh Leslie. Ini nggak berjalan dengan sesuai rencana gitu dari Todak. Dan akhirnya udah mulai snowballing nih, Brands yang udah punya damage juga. Dan apalagi sebenarnya yang kelihatan follow up yang luar biasa itu dihadiri oleh Hijume. Yes, dari tadi Veteran Racket tuh nggak cuma buat nge-clear aja, tapi juga untuk ngebantu setup bagi Dreams juga sebenarnya. Dan mungkin menurutku untuk Todak ya, mereka bakalan bisa sustain ataupun melakukan counter attack terhadap teman-teman dari EVOS Legends jikalau Ayumi udah ngedapetin ke arah Blade of Despair-nya. Seenggaknya kalaupun emang dari EVOS Legends sudah memiliki item defensif yang cukup oke, tapi seenggaknya bikin bengkok lah sedikit HP dari EVOS Legends. Nah, mengcounternya seperti apa? Untungnya ada Hijume dengan long range power dari Fatal Extract-nya yang seenggaknya bisa ngerusak positioning dari Ayumi. Dan itu kalau udah sampai blunder, wah itu bakalan jadi bonus banget sih untuk teman-teman dari EVOS Legends. Bisa menggapai lah ya. Yes. Tapi ini sekarang gapnya udah kelihatan banget ya, level 13 dari Maliknya. Sedangkan Brands dan juga Nea di sini udah punya level maksimum. Dan Formase sekarang sudah selesai dengan satu buah Athena Shield. Karena lihat damage dari Brands yang udah mulai sulit untuk dibendung. Sedangkan Lord yang sudah ter-enhance kali ini udah mulai dipegang terlebih dahulu dan kayaknya Todak bakal coba untuk nge-contest kah? Ya, tapi Fluffy lihat di bawah sana. Clear wave minion. Wah, Ngambil minion yang enak, tapi lihat di belakang sana Malik bocor. ada yang sedikit tersangkut dari Hijume-nya. Yap, ini udah mulai bocor banget ya, tapi Hijume nampaknya harus menutup kembali Revider Strike karena tidak menggapai kepada target yang dituju. Dan Brands sudah mulai nyicilin juga keberadaan dari Malik di sana dan mulai masuk, tapi Brands tertangkap sudah dan bahkan ter-take down dan kali ini Lordnya masih bisa diamankan di tangan dari Nea, tapi satu dorongan dari Fluffy di arah bottom lane berhasil juga untuk mendapatkan base turret
di bawah. Iya, itu udah kelihatan dari segi teamfight damage-nya paling besar ada di tangan Ayumi dengan 7.500 damage dari teamfight yang ada di Lord barusan. Fluffy Martis dan Fluffy Nea dan juga dari Hijume pun tadi nggak bisa input banyak damage gitu loh. Tapi setidaknya walaupun Brand sudah tumbang, dapetin Lord di menit yang ke-14 sekarang. Kalaupun udah Brand tumbang kayak gini sebenarnya nggak terlalu rugi-rugi amat karena Brand juga bakalan hidup dalam 5 detik lagi dan bisa langsung join teamfight yang akan dibawa oleh EVOS Legends. Oke, cukup lah ya. Cukup Tapi lah. agak ngeri-ngeri sedep ya tadi ya. Bisa ditumbangkan. Masuknya Tapi duluan soalnya tadi ya. iya, untuk kali ini kayak ketarik Shadow Stampede ya kalau nggak salah ya. Tapi dengan adanya dorongan dari arah tengah juga nih bakal coba untuk di-manage terlebih dahulu dari segi wave minionnya. Dengan teman-teman dari Todak di sini kurang banget dari segi high ground defender pastinya. Ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends karena Lord yang sudah ter-enhance sekarang sudah berjalan di area top lane. Masuk ke dalam satu base yang dimiliki oleh Todak tapi nampaknya tidak akan di-follow up berlebih lagi karena EVOS Legends. Mereka masih menunggu wave yang selanjutnya walaupun Aci kali ini menerima damage yang cukup besar dan Flicker dipaksakan untuk keluar terlebih dahulu. Oke, ini adalah paksaan yang dilakukan oleh EVOS Legends dengan masuknya 3 wave minion. Bahkan Fluffy pun mengamankan ke arah Blade of Despair. Memaksimalkan damage potensial dari seorang Pakito membuat Fluffy pun lebih berbahaya lagi untuk laning 1v1 situation. Masalahnya kalau misalkan lawannya selayaknya Tamu, selayaknya mungkin Alpha, itu dari segi Rigin masih bisa diadu lah. Kalau kita ngelihat ke arah item build-nya aja, ini udah ada Bloodlust X, Hunter Strike, dan juga Blade of Despair. Jangan lupa ditambah sama Oracle. Yang ngebuat regenerasi HP dia itu bakalan sangat-sangat masif gitu loh. Untuk counternya, kita bisa melihat bahwa Dominance Ice itu sejauh ini masih belum kita lihat. Tapi adanya cuma satu, yaitu Necklace of Durance di tangan Florin. That's it. Jadi kalau misalkan Grok 1v1, kayaknya nggak bakalan langsung bisa one shot sih. Oke, dan itu one shot dari Flicker menuju ke seorang Hijume dan juga Brans yang tertabrak sudah sehingga Hijume berhasil tumbang ke Adam dan Brans. Kena 4 orang sekaligus tapi tidak ada power damage yang cukup sehingga kali ini Brans berhasil untuk menumbangkan Formace, mundur ke arah belakang tapi lihat Nea mengacak-ngacak lini belakangnya. Ayumi pun harus mundur terlebih dahulu tapi pertukaran menjadi 2 untuk 1 dan bahkan Neanya dihilangkan menuju ke arah Dreams yang harus mundur terlebih dahulu dengan konsil yang dimiliki sehingga immortalnya pun masih bisa dipertahankan. Teamfightnya udah oke untuk teman-teman dari EVOS Legends, tapi sayangnya masih berasanya kayak kurang damage gitu loh. Apalagi tadi Hijume juga tidak sempat mengeluarkan Veteran Strike-nya di momen seperti itu. Ya karena wajar sekali. Posisi dari Hijume ini terlalu dekat dengan teman-teman dari Todak membuat dia pun sepertinya agak ragu untuk bisa mengeluarkan Kaget sih dia tadi. Veteran Strike. Iya, Tadi dia kaget juga. Kena flicker soalnya, kena flicker dan yang kena stun dari Watchers itu Brand sama Hijume. Yes, dan yang paling aku suka sebenarnya dari Nea itu Ayumi benar-benar ditangkap. Dipegangin ya. Kayak megang ayam tau gak sih? Kayak Dipegangin. ayo mau kemana gitu loh, mau kemana gitu loh. Ashura Aura keluar, Mortal Coil keluar. Hanya untuk mengurangi damage dari Todak dan itu sebenarnya efektif tadi untuk di arah teamfight ya. Kalau sampai bisa dilakukan lagi oleh Nea, ini bakalan menjadi power dari EVOS Legends yang mungkin akan menjadi turning point lah untuk kemenangan dari EVOS Legends di game kali ini. Yap, tapi dengan tadi tumbangnya Brans dan juga Hijume dan bahkan Nea ya tadi ya, tidak membuat dari Todak bisa mendapatkan banyak objektif lah ya. Masih bisa dibilang dari EVOS Legends sekarang mereka masih Ditungguin memegang ya. kendali juga dan bahkan Malik masih cukup percaya diri untuk mengambil ke arah Lord yang Brans. sudah ter-evolve kali ini. Tapi lihat Ayumi benar-benar dipegangin terus-menerus. Flicker dipaksa untuk keluar terlebih dahulu tapi lihat Malik menelan damage yang cukup banyak dan bahkan terkena kembali dengan satu buah Ashura Aura sehingga Lordnya kali ini akan reset dan menjadi Lord yang evolve. Yes, Fluffy posisinya udah join team fight. Tapi Formace tadi sedang melakukan clear wave minion terlebih dahulu. Yang membuat disadvantage juga untuk teman-teman dari Todak. Brans tadi dari segi team fight-nya sebenarnya positioningnya udah oke. Tapi sayangnya kena clock up dari Lord yang akhirnya meng-cancel Blazing Duet yang dia miliki. Otomatis damage output pun tidak bisa maksimal. Oke, dan kayaknya Todak di sini bakal coba untuk maksa kontes sih, karena ini akan menjadi penentu lagi. Kalau misalkan nantinya bisa didapetin sama EVOS Legends, ini bakal berbahaya. Lord yang evolve bakal dikawal aja. Tapi kali ini Malik masih cukup percaya diri ya untuk berada di lini depan. Berkaca dari item yang sudah kita lihat juga, ini Malik satu-satunya yang item full defense ya. Iya. Karena sisanya dari formasinya hybrid, Ashinya juga dia bikin fleeting time ke arah Necklace of Durance. Jadi nanti bakal mengandalkan ke arah Malik yang bakal ada di frontliner dan trikinya adalah dia yang bawa retribution nanti. Jangan lupa dari tadi Formace juga selalu dipancing sama Fluffy untuk clear wave minion. Itu dari tadi berdua udah kayak bestie. Mainnya tuh kayak berduaan mulu kan di arah laning top lane ataupun di arah mid lane. Otomatis sisi power pun juga berkurang dari teman-teman Todak.
Menyisakan berarti untuk sisi power tinggal Malik. Dan ini berarti sangat mengandalkan ke arah Cult Altar yang dimiliki oleh Faramis. Kalau nggak ada Cult Altar ataupun Cult Altarnya sudah tertrigger, itu bakal jadi gambling parah sih. Oke, tapi tampaknya ada flicker. Ayumi kali ini bakal coba untuk dikejar. Ditabrak lagi dengan Endo 19, tapi bisa diselamatkan dengan ada Cult Altar yang dimiliki oleh Martizi di sana. Belumnya terbuka, memberikan efek healing lagi kepada teman-teman dari Todak. Dan bahkan peperangan kembali seperti karena Blazing Duet dari Brand memberikan damage yang cukup besar. Tapi Todak mereka dengan adanya heal up, mereka masih punya HP yang maksimum lagi. Sehingga Dreams yang bakal coba untuk dipanis begitu saja. Immortalnya dipecahkan, tapi Fluffy langsung menuju ke arah Ayumi. Tapi damage dari Ayumi cukup besar sehingga Fluffy pun harus kehilangan setengah dari HP-nya. Tapi Brand ingin melakukan adanya satu buah aksi split push, tapi ditahan oleh Formase yang masih punya Immortal pula. Yes, power dari Brand hampir saja bisa menumbangkan ke arah Formase. Mungkin untuk safety measure, dia langsung melakukan yang namanya Battle Mirror Image untuk mundur terlebih dahulu. Padahal tinggal 1 hit ya, apa 2 hit tadi kayaknya. Dari Formase bisa tumbang gitu loh. Tapi balik lagi, kita menuju ke arah Lord sekarang di menit yang ke-20 sudah evolve pastinya. Jadi ini bakalan ada pukulan yang sangat menyeramkan kepada teman-teman dari Todak kalau EVOS Legends bisa mengambil Lord tersebut. Masalah terbesarnya adalah selalu di-engage dengan Ayumi dari belakang. Cicil pelan-pelan, tembak pelan-pelan, tapi sekali tembak berasa gitu. Bisa 2 bar, bisa 3 bar HP. Iya, karena tadi banyak yang menuju ke arah Ayumi, tapi ada Altar, ada Bloom, ada Flicker, ada Master of Camouflage. Iya, walaupun memang notabene dia minim escape ability ya, tapi banyak bala bantuan dari rekan-rekannya. Tapi untuk kali ini Fluffy dan juga Brans bersinergi untuk bisa langsung saja mendorong keberadaan dari Formase untuk mundur. Ada wave minion yang coba untuk dihantarkan terlebih dahulu, tapi nampaknya Martizi pun sudah sigap untuk mundur terlebih dahulu dan mengusir keberadaan dari Fluffy dan juga Brans. Pancingan pun berhasil, 2 player tertarik ke base turret, membuat EVOS Legends pun semakin lega untuk di arah Lord lane-nya. Walaupun Ayumi dan juga Asik masih bersembunyi di dalam rumputan yang bisa dibilang cukup aman. Bahkan Hijume pun melakukan recall terlebih dahulu sepertinya untuk mengisi mana. Sementara Fluffy masih dengan strategi laning jauhnya. Bermain dengan fokus sekali untuk mencari split push. Brans di belakang sana juga sudah mulai join masuk ke dalam teamfight yang sebentar lagi akan terjadi. Yap, karena Lordnya di sini masih belum di reset ya. Malik mencoba untuk masuk, memberikan efek knock up-nya juga. Dan Malik kali ini HP-nya udah mulai tercicil sedikit demi sedikit. Masih ada belum kembali yang menjadi satu pengganggu untuk bisa mengkalkulasikan damage dari EVOS Legends. Dan Lordnya belum di reset. Lordnya bakal coba untuk dilanjutin lagi. Dreams menerima damage yang cukup besar dengan adanya satu buah ultimate snipe yang keluar dari Ayumi. Tapi Brans nampaknya harus mundur terlebih dahulu karena benar-benar ini Formase menjadi sang penyelamat bagi base milik Todak. Sedikit-sedikit ada Veteran Strike membuat zoning area untuk teman-teman dari EVOS Legends, dan bahkan Lordnya pun ternyata masih bisa diambil oleh teman-teman dari EVOS Legends. 16 pun terkonek kepada Malik, membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi aku sangat suka dengan strategi EVOS Legends dengan kitingnya. Pindah ke arah laning, balik lagi ke Lord, pindah ke arah laning, balik lagi ke Lord. Seenggaknya itu udah bikin blunder dari segi fokusnya. Teman-teman tim Todak ini mau menuju ke arah mana? Distract lah ya. Yes. Itu yang tadi susah banget karena di dalam team fight dari Todak mereka bakal mengandalkan inisiasi dari Formase yang tadi sempat kita bahas juga kan. Betul. Dan tanpa adanya Formase ini dimanfaatkan terus-menerus oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan tadi ada Dominant Blast yang benar-benar ngasih space banget untuk Neanya bisa men-secure ke arah Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan untungnya tadi Ayumi itu berada persis di depan Veteran Strike kan, jadi nggak ada backstep yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman dari Todak. Wah, Ayumi ini udah kena 2 kali tetes aja udah kehilangan 2/3 dari segi HP dari maksimumnya. Ini cukup berbahaya. Ayumi sudah hadir kembali dengan HP yang full. Tapi kali ini Formase menabrakkan dirinya tapi dengan damage yang tidak cukup dari rekan-rekannya sehingga tidak ada yang tumbang sama sekali. Domain Blast terkonek dan bahkan Martizi ditumbangkan masih belum cukup untuk bisa menambahkan HP dari teman-teman Todak. Dan bahkan Blazing Duet from Brand berhasil pula untuk menumbangkan Formase di tangan dari Fluffy, dan base-nya cukup terbuka dengan cukup lebar. Kali ini EVOS Legends akan bisa mengamankan game yang pertama. Permainan team fight, prolong team fight yang dibawa oleh EVOS Legends works sekali walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama.